Shalom dan selamat datang ke ibadah online BM Bandar Bintulu Bahasa Kenyah, terutama kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali menyertai ibadah online kita pada pagi ini. Tidak lupa juga kepada jemaat yang setia menyertai ibadah kita. Tuhan memulai, Dia memimpin, Dia menyempurnakan. Bersama dengan saya, Jessie, untuk info gereja pada minggu ini. Untuk pengetahuan para jemaat, pada hari ini kita akan mengadakan perjamuan suci. Para jemaat diminta untuk menyediakan minuman serta roti di tempat atau rumah masing-masing. Selain itu, pada hari ini juga kita akan mengadakan doa dan derma buat pelayanan doa. Seterusnya, kebaktian doa EJK Pelayanan Wanita akan diadakan pada 7 Jun bersamaan dengan hari Senin. Kebaktian doa malam Jumaat akan diadakan melalui Google Meet pada 11 Jun pukul 8 malam. Kebaktian tahunan daerah Bintulu bagi tahun 2021 pula akan diadakan dari 11 hingga 13 Jun. Seterusnya, kepada para jemaat yang ingin memberikan uang persembahan atau persepuluhan, Anda boleh melakukan transaksi secara atas talian kepada nombor-nombor bank account yang berikut. Hadirin sekalian, ibadah kita akan dimulakan sebentar lagi. Diharapkan agar semua jemaat Tuhan memberikan tumpuan sepenuhnya sepanjang berlangsungnya ibadah kita pada pagi ini. Sekian sahaja info gereja pada minggu ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua, selamat pagi saya ucapkan kepada semua yang menonton kebaktian BM Bandar Bintulu Bahasa Kenyah. Saya sangat rasa bersyukur pada hari ini kerana kita semua dapat bersama-sama memuji Tuhan kita. Amin. Baik, sebelum kita memulakan kebaktian kita pada pagi ini, kita berdoa bersama. Kita serahkan kebaktian ini di dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Nya menyertai kita semua dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Untuk kesehatan kami ya Bapa, kami dapat bernafas pada pagi ini. Kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau hadir pada pagi ini. Melalui Roh Kudus-Mu, dimanapun kami berada, yang menyaksikan kebaktian secara online ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Roh Kudus menyertai kami ya Bapa. Penuhi hati kami yang sangat merindu akan persekutuan bersama ya Bapa. Biarlah pada pagi ini ya Bapa, kami merasakan kesatuan di dalam roh, kesatuan di dalam puji dan sembah kami ya Bapa. Biarlah ya Tuhan semua kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terus menyertai kami dalam sepanjang kebaktian pada pagi ini ya Tuhan. Bukakan hati kami, bukakan telinga kami ya Tuhan, mendengar daripada sabda firman-Mu, memuji dan menyembah-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau memenuhi kami dengan firman-Mu ya Bapa, memperbaharui roh kami ya Tuhan, supaya hati kami berkobar-kobar untuk memuji-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu. Engkau sertai kami pada pagi ini, Engkau beri kami kesehatan yang baik, Kau beri kami kesembuhan daripada sakit penyakit yang kami alami. Tuhan, kami alaminya sekarang ini. Di dalam nama Yesus kami percaya bahwa Engkau beserta kami. Jauhi kami ya Tuhan daripada sakit penyakit yang berbahaya seperti COVID-19. Kami singkirkan, putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa iblis kami singkirkan ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau beserta kami. Kami percaya kami dilingkupi oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Engkau melingkupi kami dengan kuasa darah-Mu, supaya kami ya Tuhan tidak akan terjangkit dengan COVID-19 ini. Kami percaya Engkau mengurapi setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus pada pagi ini. Oh haleluya. Oh haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan semuanya hanya
kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka kebaktian kami. Amin. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, saya menjemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan Tuhan Yesus kita, sahabat baik kita yang setia. Amin. Haleluya. Hidup yang kupilih, hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Sekali lagi nyatakan, hidup yang kupilih, hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Oh, haleluya. Kami puji namamu, Kau sahabat yang setia. Oh, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita yakin bahwa Tuhan hadir di setiap langkah kita. Amin. Mari kita nyatakan, Tuhan Engkau setia. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih.
Kau hapus kesalahanku, berharganya pengorbanan memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini kau pegang hidupku, dan kau hapus kesalahanku, berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku,
bagi kami. Engkau setia sehingga akhirnya. Kami percaya ya Tuhan, Engkau melingkupi kami. Kami percaya Engkau telah menebus dosa kami. Oh haleluya, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan Yesus. Oh haleluya. Pujilah nama-Mu, dan hanya di dalam nama Yesus kami telah angkat puji dan sembah kami. Amin. Haleluya. Semua jemaat dipersilakan duduk dan kita siap untuk mendengar firman Tuhan. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita memuji Tuhan atas kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, serta mengingat tentang kematian Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk kita di kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Jadi sebelum kita teruskan dengan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan mengadakan perjamuan kudus pada hari ini. Dan mari kita membaca firman Tuhan yang saya sediakan untuk kita daripada Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai ayat yang ke-29. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi ini. Tuhan Yesus dia menyuruh kita memperingati dia dengan mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus ini. Dengan cara yang sederhana, perjamuan kudus ini memperingatkan bagi kita arti kematian Tuhan Yesus. Roti yang dipecahkan ini melambangkan kepada kita tubuhnya yang telah dipecah oleh karena kita. Dan minuman ini juga melambangkan darahnya yang tertumpah untuk pengampunan dosa. Semua orang yang hadir pada hari ini yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan sudah dibaptis sebagai kesaksian tentang imannya kepada Yesus Kristus di hadapan umum dipersilakan untuk makan perjamuan Tuhan pada hari ini. Terlebih dahulu, marilah kita masing-masing memeriksakan hati kita dan mengakui dosa kita kepada Allah, supaya jangan kita menghadap meja Tuhan ini dengan tidak bersedia. Kita berhenti sebentar, kita merenungkan diri kita di hadapan Tuhan, dan
kita baca firman Tuhan sekali lagi memperingatkan kita. Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Jadi demikian firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Jadi sekarang sebelum kita bagi roti dan air, kita berdoa dulu. Saya pimpin kita dalam doa untuk mengucap syukur atas roti dan air yang ada pada kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena Tuhan sangat baik kepada kami. Begitu kasih Tuhan kepada kami, Engkau telah mengasihi kami Tuhan, telah menyerahkan anak-Mu Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk pengampunan dosa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami hari ini ingin mengingat kembali tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan, di sini ada roti di hadapan kami dan airnya, dan kami menyerah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mohon berkat Tuhan ke atas roti dan air ini, supaya ini dapat menguatkan kami, meneguhkan iman kami Tuhan kepadamu, supaya kami senantiasa ingat tentang kematian-Mu, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Darah-Mu tertumpah untuk pengampunan dosa kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang pada hari ini mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang saya beri kesempatan untuk jemaat Tuhan ambil roti dan air, dan kita akan sama-sama memakannya dan minumnya pada hari ini. Oke, kita sudah sedia. Sekali lagi kita membaca firman Tuhan. Yesus berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada muridnya dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Jadi sekarang kita makan dan kemudian kita terus minum. Masing-masing kita berdoa. Silakan. Oke, sekali lagi kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami dapat bersama-sama makan perjamuan kudus pada hari ini, mengingat kembali tentang kematian-Mu, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib,
darah-Mu tertumpah untuk pengampunan dosa kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkatilah kami semua melalui perjamuan kudus ini pada hari ini, supaya setiap kami, jemaat Tuhan, semakin hari dan semakin teguh iman kami kepadamu, dan semakin kuat mempunyai kerinduan dan semangat untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus sampai kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Kita dapat melangsungkan perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, puji Tuhan. Kita terus dengan pembacaan firman Tuhan pada hari ini yang saya bawa untuk kita. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil daripada surat Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya membacanya untuk kita, jemaat Tuhan, mengiringi di dalam pembacaan. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Dan saya buat tema untuk kita daripada firman Tuhan ini ialah pembenaran orang berdosa atau pembenaran kita. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembenaran bermaksud perbuatan membenarkan. Yaitu pengertiannya. Membenarkan dalam bahasa orang lain adalah istilah hukum. Artinya membebaskan dari tuntutan, menyatakan benar atau tidak bersalah. Dalam Ulangan pasal yang ke-25 ayat 1. Membenarkan seseorang adalah hak hakim. Nah, di dalam Alkitab Allah disebut hakim atau hakim segenap bumi. Dalam Kejadian pasal
18 ayat 25. Dan juga dikatakan Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Allah adalah hakim yang adil. Dalam Mazmur 7 ayat 9 dan 12. Yang satu-satunya benar ialah Allah sendiri. Allah membenarkan orang-orang berdosa karena iman. Allah menempatkan mereka atau orang-orang berdosa ke dalam hubungan yang sebenarnya dengan dirinya, sehingga mereka disebut orang-orang benar. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah yang kita lihat betapa Tuhan, Dia begitu mengasihi, Dia mau membenarkan orang berdosa dalam dunia ini. Jadi sekali lagi kita lihat arti pembenaran di sini. Pertama, tindakan Allah untuk menghapus dosa orang yang bersalah. Ini menyatakan tindakan Allah dan memperhitungkan dia benar, yaitu orang berdosa itu. Allah membenarkan dia orang berdosa supaya dia dihitung menjadi orang benar. Jadi ini tindakan bebas dari pihak Tuhan. Tidak ada orang yang mendesak Tuhan untuk dia bertindak sedemikian. Nah, pembenaran adalah tindakan Allah menghapuskan kebersalahan dan hukuman dari dosa. Itu tindakan Tuhan Allah. Pada saat yang sama menyatakan benar seorang berdosa melalui pengorbanan Yesus Kristus yang mendamaikan kita. Jadi saudara yang kekasih, inilah pembenaran. Surat Roma membicarakan tindakan Allah membenarkan orang-orang yang bukan umat Tuhan. Hanya firman Tuhan dalam surat Roma yang menyebut perkataan demikian. Dan yang kepada mereka tidak ada janji, ya, tidak ada janji Tuhan kepada bangsa itu untuk dia membenarkan mereka. Hanya di surat Roma yang berkata begitu. Yang bukan umat katanya, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dalam Roma pasal 9 ayat 25. Kamu ini bukanlah umatku. Di sana juga dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dalam Roma pasal 9 ayat 26. Jadi itu yang kita lihat dalam surat Roma ini, saudara. Nah, menurut firman Tuhan, Allah bertindak demikian adalah karena begitu besar kasih-Nya kepada kita. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, Dia bertindak seperti ini. Dan juga pada masa yang sama, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada manusia, bahkan kepada manusia yang berdosa. Ya, Tuhan begitu mengasihi ya umat manusia dalam dunia ini. Allah bertindak demikian supaya tidak ada yang binasa. Itu dalam hati Tuhan, ya. Dia bertindak seperti itu supaya tidak ada satu orang pun yang binasa katanya, melainkan supaya semua orang, semua manusia beroleh hidup atau beroleh hidup yang kekal dan atau diselamatkan. Jadi itu yang kita lihat daripada Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Nah, dalam pembacaan ini Paulus menjelaskan bagaimana Allah membenarkan orang-orang berdosa supaya mereka dibenarkan di hadapan Allah. Kita akan melihat seterusnya. Rasul Paulus, dia menjelaskan tentang hal ini kepada jemaat yang ada di Roma pada waktu itu. Dia tidak mau mereka tidak mengetahui perkara ini. Itu sebabnya Paulus menjelaskan tentang perkara ini. Tujuan Paulus waktu itu supaya mereka tahu bagaimana Tuhan membenarkan mereka di hadapannya dan percaya bahwa mereka telah dibenarkan juga di hadapan Allah.
di dalam Kristus Yesus. Nah, oleh itu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini seterusnya dengan tema seperti yang saya katakan tadi, pembenaran orang berdosa atau Allah membenarkan orang berdosa. Jadi kita perhatikan beberapa perkara berikut ini. Yang pertama kita lihat di sana ialah pembenaran adalah tindakan bebas dari pihak Allah. Ya, ada tindakan Tuhan sendiri. Tindakan Allah untuk menghapus dosa katanya yang orang bersalah dan memperhitungkan dia benar. Hitungkan orang yang salah itu benar, itu tindakan Allah sendiri. Ya, Allah sendiri yang pikir seperti itu, dia bertindak untuk membenarkan orang berdosa itu supaya dia dianggap benar di hadapannya. Jadi saudara yang kekasih, tidak ada orang yang mendesak Allah untuk bertindak membenarkan orang berdosa. Tidak ada sama sekali orang lain, Allah lain yang mendesak dia untuk membenar orang berdosa. Tetapi itu ada dalam hatinya. Dia sendiri yang berpikir demikian. Ada firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, kata firman Tuhan, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi ini adalah atas kehendak bebas Tuhan Allah sendiri. Dia memilih untuk bertindak, dia membenarkan orang-orang yang berdosa. Nah, oleh kasih karunia-Nya melalui iman dalam Kristus Yesus, Allah membenarkan bukan berdasarkan kebajikan orang. Ya, bukan karena orang itu baik maka Tuhan membenarkan dia, maka Tuhan menjadikan dia sahabat dengan dia. Tidak. Roma pasal 3 ayat 21. Tanpa hukum Taurat, kata firman Tuhan, kebenaran Allah telah dinyatakan. Tidak ada hukum Taurat pun, kata dia, Allah, kasih Tuhan dinyatakan, kebenaran Tuhan. Dalam Roma pasal 3 ayat 24, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tuhan membenarkan manusia dalam dunia ini dengan cuma-cuma. Ya, orang dibenarkan karena Yesus menumpahkan darahnya demi orang itu. Orang dibenarkan, kata firman Tuhan di sini ialah karena Yesus telah menumpahkan darahnya demi orang itu, ya, yang dilakukannya demi penggenapan hukum Taurat untuk mewakili orang itu dan untuk menyelamatkan dia daripada tuntutan hukum Taurat. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam hidup manusia itu sendiri, yaitu supaya ia hidup dengan benar, yaitu orang berdosa itu, dan hidup kudus. Karena tuntutan hukum Taurat kepada umat Tuhan ialah supaya mereka hidup kudus, hidup baik. Tetapi menurut firman Tuhan bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, karena dengan tidak berdaya oleh keinginan tubuh ini. Itu kata firman Tuhan. Itu makanya Tuhan Yesus yang mengambil alih, mati ganti dia, supaya orang ini yang tidak dapat melakukan hukum Taurat itu dapat disempurnakan oleh karena Yesus Kristus. Jadi ini tuntutan oleh hukum Taurat. Dan juga ada satu yang lain, tuntutan hukum Taurat yang kedua, ialah apabila orang tidak dapat melakukan hukum Taurat itu sendiri, dan orang itu pasti dihukum. Ya, pasti dihukum. Jadi itu kita lihat dalam firman Tuhan. Pasti dihukum mati, katanya. Ini juga adalah tuntutan hukum Taurat. Kita boleh baca itu dalam Roma pasal 1 ayat 32. Tidak ada yang berbuat baik, kata firman Tuhan, seorang pun tidak. Berarti tidak ada satu orang pun dalam dunia ini yang dapat melakukan hukum Taurat yang baik itu,
Hukum Taurat itu memang satu hukum yang baik. Dia menuntut orang hidup suci, hidup kudus di hadapan Tuhan, dan tidak melakukan perkara-perkara yang tidak benar di hadapan Tuhan. Namun manusia karena kelemahan dia tidak dapat melakukannya. Itu sebab di sini itulah satu tuntutan hukum Taurat. Kalau orang itu tidak dapat melakukannya, jadi orang itu pasti dihukum mati. Ya, karena tidak ada seorang, kata firman Tuhan, yang dapat melakukan yang baik. Itulah sebabnya Yesus mati ambil tempat mereka yang tidak berbuat baik itu. Ya, diambil tempat mereka yang tidak dapat berbuat baik itu. Jadi itulah kita semua, kita sebagai anak manusia di bumi ini. Jadi itu yang pertama kita lihat, pembenaran manusia dalam dunia ini adalah atas kehendak bebas Tuhan. Yang kedua, dibenarkan karena iman. Ya, iman adalah pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan kepada seseorang. Iman itu bukan ada pada manusia tanpa diberi atau tanpa dikaruniakan oleh Tuhan kepada seseorang itu. Yaitu yang kita lihat dalam firman Tuhan. Kepada yang seorang, katanya, roh yang sama memberi iman. 1 Korintus pasal 12 ayat 9. Hendaklah kamu berpikir begitu rupa, kata firman Tuhan juga, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Roma 12 ayat 3. Berarti saudara, iman di sini dikaruniakan kepada orang-orang percaya. Kepada setiap orang dikaruniakan iman. Iman itu datang dari Tuhan, diberi oleh Roh Kudus kepada kita. Jadi ini yang kita lihat dalam firman ini. Itu makanya iman itu, dalam iman itulah kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Nah, menurut pembacaan ini mengatakan bahwa kita dibenarkan karena iman. Ya, kita dibenarkan karena iman. Orang manusia dalam dunia ini perlu ada iman. Ya, oleh itu karena iman dalam Kristus Yesus, katanya Galatia pasal 2 ayat 16. Kita pun percaya kepada Yesus, ya, supaya kita dibenarkan oleh karena iman dalam Yesus. Kita perlu ada iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, supaya kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Kita lihat Abraham juga dibenarkan karena iman. Ya, kata firman Tuhan, Roma pasal 4 ayat 3, Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Hal itu artinya iman, percaya. Tuhan memperhitungkan kepercayaan Abraham untuk menjadi kebenaran, sebagai kebenaran yang dikatakan di sini. Iman kita diperhitungkan sebagai kebenaran, ya. Itulah yang membenarkan kita, yaitu iman. Kita perlu ada iman. Nah, bagi kita saudara yang kekasih, kebenaran dari Allah dipandang sebagai sesuatu yang diperhitungkan kepada orang berdosa melalui iman dalam Kristus Yesus. Ya, ada iman dalam Yesus Kristus diperhitungkan, katanya di sini. Ya, kita diperhitungkan benar di hadapan Tuhan. Kita meyakini bahwa pembenaran adalah suatu tindakan tunggal, ya, yang di dalamnya Allah menyatakan seorang individu yang tidak benar menjadi benar oleh iman dalam Kristus Yesus. Hanya satu saja, ya, tidak ada yang lain, katanya. Tindakan tunggal satu-satunya, ya, yang di dalamnya Allah menyatakan seorang individu itu benar, itu melalui iman. Tidak ada yang lain. Jadi itu yang kita lihat di sana. Pembenaran diberikan, ya, kepada semua orang yang beriman. Puji Tuhan. Kalau kita beriman,
pasti kita telah dibenarkan oleh Tuhan dan dianggap sebagai anugerah dari Allah tanpa melihat jasa atau kelayakan seseorang itu. Jadi ini saudara firman Tuhan kepada kita dalam Efesus pasal 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Puji Tuhan, kita diselamatkan oleh iman. Itu pemberian Tuhan. Bukan karena Tuhan melihat kita baik dapat melakukan perkara ini baru kita dibenarkan. Tidak. Tetapi itu anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Itu yang kedua. Seterusnya kita lihat yang ketiga. Damai dengan Allah oleh Yesus Kristus. Kita berdamai dengan Tuhan oleh Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus, kita didamaikan dengan Tuhan hanya melalui Yesus Kristus. Damai artinya di sini damai dapat terjadi katanya di dalam hidup seseorang oleh Yesus Kristus. Saudara, satu orang pun tidak dapat mencari damai dalam dunia ini. Hanya melalui Yesus Kristus baru ada damai. Inilah hasil pembenaran damai dengan Allah. Kita memiliki damai sejahtera dengan Tuhan Allah. Jadi puji Tuhan saudara, ada damai kita dengan Tuhan. Puji Tuhan, damai artinya kita tenang di hadapan Tuhan. Tidak takut dihukum oleh Tuhan karena kita sudah berdamai dengan Tuhan. Damai dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi, Yesus adalah pelaksana damai itu, yang membawa pendamaian dengan Allah. Yesus mengerjakannya di atas kayu salib, ya. Dia mati, mencurahkan darahnya, dia menanggung penderitaan. Itulah cara Yesus melaksanakan pendamaian itu saudara, antara manusia dan Allah. Yesus adalah satu-satunya jalan untuk berdamai dengan Allah. Ini kata firman Tuhan saudara, tidak ada jalan lain yang mendamai kita dengan Tuhan, yang membuat kita menjadi baik semula dengan Tuhan, hanya dalam Yesus Kristus. Aku berkata kepadamu, kata firman Tuhan, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu, kata Yesus. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Yohanes 10 ayat 7 dan 9. Yesus pintu kepada Tuhan. Ya, yang dikatakan di sini. Dia pintu dan melalui dia kita berdamai dengan Tuhan. Puji Tuhan. Apalagi dia kata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Yesuslah jalan pendamaian. Berdamai dengan Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, oleh Yesus Kristus di hadapan Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, katanya. Kata firman Tuhan, selain di dalam dia, di dalam Yesus. Rasul-rasul menyebut perkara ini. Sebab di bawah kolong langit ini, kata mereka, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya melalui Yesus Kristus kita dapat berdamai dengan Tuhan. Kita berbaik kembali dengan Tuhan. Kenapa seperti itu? Ya, Yesus melakukan perkara itu saudara, kata firman Tuhan, kita lihat ayat yang ke-6 dalam pembacaan tadi. Karena waktu kita masih lemah, kata dia, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat 6. Bila Tuhan melakukan perkara ini, bila Yesus melaksanakan perdamaian ini dengan Tuhan Allah di antara manusia, ialah waktu manusia ini, waktu manusia ini masih lemah, ya, masih lemah,
Waktu mereka belum percaya, tidak percaya dan tidak tahu apa-apa, waktu itulah Tuhan mati, ganti manusia yang berdosa ini. Artinya waktu kita masih tanpa pertolongan, tidak ada yang dapat menolong kita waktu itu, ya. Waktu kita masih tanpa kekuatan, tidak ada kekuatan dalam kita untuk menyelamatkan diri kita. Jadi sifat yang ada pada diri kita ketika Kristus mati untuk kita adalah seperti ini. Manusia waktu itu dalam keadaan yang menyedihkan, kata firman Tuhan di sini. Dalam keadaan yang menyedihkan. Lebih buruk lagi katanya, kita sama sekali tidak dapat menolong diri kita sendiri untuk keluar daripada keadaan yang jahat itu, dari dosa, dari ikatan iblis. Tidak ada kekuatan kita dapat lari daripada itu, tidak ada yang dapat menolong. Jadi waktu itulah Yesus mati untuk kita. Kita terhilang katanya, dan tidak ada jalan yang tampak terbuka bagi pemulihan kita. Tidak ada jalan sama sekali, tertutup semuanya. Itu sebab firman Tuhan katakan dalam gelap, kata dia, dalam kegelapan. Kita dulu dalam kegelapan, kata firman Tuhan. Dalam kegelapan maksudnya tidak ada jalan keluar, tidak ada yang menolong kita, yang menarik kita. Waktu itulah Tuhan mati untuk kita. Keadaan kita sangat menyedihkan, tiada harapan, tidak ada harapan lagi. Jadi itulah keadaan atau sifat yang ada pada diri kita waktu Yesus mati, ganti manusia yang berdosa. Kristus mati untuk orang-orang durhaka katanya, yaitu untuk orang yang bersalah dan penuh dosa yang patut dibinasakan. Ya, Yesus mati untuk orang bersalah, orang yang ada kesalahan, ada dosa, penuh dosa, ya, yang patut binasa. Mereka itu patut binasa. Untuk mereka lah Yesus mati. Yesus mau menyelamatkan mereka supaya mereka selamat daripada dosa-dosa itu. Puji Tuhan saudara. Itu sebab kita mau percaya kepada Yesus. Untuk orang-orang jahat katanya di sini saudara, dan tidak berguna. Yesus mati untuk orang jahat, orang yang tidak ada guna, ya. Orang yang keji, orang yang menjijikkan, yang tidak pantas menerima perkenan Tuhan Allah yang kudus. Tidak layak untuk menerima kebenaran Tuhan, perkenan Tuhan kepada mereka. Tetapi Yesus membenarkan mereka. Mereka ini memerlukan satu orang mati bagi mereka, kata firman Tuhan, untuk menebus kesalahan mereka dan membenarkan mereka. Jadi Yesus mati, ganti mereka. Orang-orang yang seperti itu membenarkan mereka, supaya mereka dianggap benar di hadapan Tuhan. Jadi puji Tuhan saudara yang kekasih dalam Tuhan. Inilah yang kita lihat. Kristus telah mati untuk orang-orang berdosa, orang-orang jahat, ayat 8. Yang bukan orang benar dan juga bukan orang baik. Yesus mati untuk bukan orang benar, bukan orang baik. Kalau mereka baik Tuhan tidak mati. Kalau mereka benar Tuhan tidak mati. Karena mereka orang jahat. Jadi Tuhan mati untuk mereka, untuk membenarkan mereka. Orang-orang seperti ini tidak saja tidak berguna katanya saudara, tetapi juga keji dan menjijikkan. Seandainya mereka binasa, ya, tidak ada yang merasa rugi kalau mereka itu binasa. Tapi Tuhan, Dia mengasihi mereka. Jadi puji Tuhan saudara yang kekasih. Ini firman Tuhan. Kita dengar firman Tuhan dikata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya, katanya. Allah memberikan satu contoh yang tidak ada bandingannya, yaitu Ia mencurahkan kasih-Nya di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ia menunjukkan kasih-Nya dengan cara yang penuh rasa sayang, sepenuh hati dan perhatian tidak terbayangkan. Itu yang ada pada Tuhan. Karena keadaan manusia yang teruk, yang jahat, yang rusak tadi, Allah menunjukkan kasih-Nya.
Dia membuat satu contoh untuk anak-anaknya dalam dunia ini. Kalau begitu Tuhan membuat untuk kita, saudara yang kekasih, begitulah yang ada pada kita. Tuhan mau kita ada yang ada pada kita, supaya kita mengasihi orang lain, ya, seperti yang dilakukan oleh Tuhan di sini. Ini dibuatnya ketika kita masih berdosa. Puji Tuhan, haleluya. Lebih-lebih lagi katanya, ia mati ketika kita masih seteru. Ayat 10, masih bermusuhan dengan Tuhan. Tuhan mau mati bagi orang musuh dia, ya. Bukan saja sebagai penjahat, kata firman Tuhan di sana, tetapi juga sebagai pengkhianat dan pemberontak. Manusia memberontak di hadapan Tuhan, tidak mau ikut firman Tuhan, tidak mau percaya kepada Tuhan. Walaupun Tuhan suruh hamba-hamba Tuhan memberitakan Injil kepada mereka, mereka tidak mau dengar. Mereka tutup telinga, mereka tidak mau dengar. Jadi untuk mereka itulah Tuhan mati. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, penjahat paling jahat dan yang paling menjijikkan, dan semua penjahat dari semua penjahat, itulah keadaan kehidupan manusia berdosa itu yang dibenarkan oleh Tuhan. Kristus Yesus harus mati untuk orang-orang seperti ini. Sungguh merupakan suatu misteri, satu hal yang bertentangan dengan pikiran manusia. Kita tidak dapat pikir apa yang Tuhan pikir untuk membenarkan manusia. Satu contoh kasih yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuhan memberi satu contoh kasih kepada kita sebagai orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan, supaya kita memiliki kasih ini dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih, pujilah Tuhan, haleluya. Dan yang seterusnya, oleh iman kepada Yesus kita dapat menikmati kasih karunia. Oleh iman kepada Yesus Kristus kita dapat menikmati kasih karunia Tuhan. Saudara yang kekasih, oleh sebab kita percaya kepada Yesus Kristus, maka ia memungkinkan kita menghayati kasih Tuhan. Pembacaan dalam Roma 5 ayat 2 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Inilah atau ialah hidup dalam persahabatan dengan Tuhan Allah. Puji Tuhan, oleh iman kepada Yesus Kristus kita menikmati keindahan Tuhan. Kita menikmati kasih karunia Tuhan, ya. Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Yang melaluinya kita juga sudah memiliki jalan masuk oleh iman ke dalam kasih karunia ini, yang di dalamnya kita sudah berdiri, kata firman Tuhan, dan kita bermegah dalam pengharapan pada kemuliaan Allah. Wow, kita sudah berdiri di dalamnya, kita sudah ada di dalamnya oleh iman kepada Yesus Kristus. Murka Allah terhadap kita ditiadakan dan kita menerima kesempatan yang istimewa untuk mengalami dan menikmati kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, murka Tuhan terhadap kita ditiadakan, tidak ada, ya. Dan kita menerima kesempatan yang istimewa untuk mengalami dan menikmati kasih karunia Tuhan. Tuhan beri kesempatan untuk kita menikmati kasih karunia-Nya. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Sama seperti kita sudah dibenarkan karena iman, kita memiliki jalan masuk oleh iman. Ini yang kita lihat di sini. Sama seperti kita sudah dibenarkan karena iman, kita memiliki jalan masuk oleh iman. Masuk kemana? Masuk dalam hadirat Tuhan, dalam kebaikan Tuhan, dalam kebenaran Tuhan. Ya, kita percaya untuk menikmati kasih karunia. Kita memiliki kasih karunia yang dikaruniakan oleh Tuhan melalui iman dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya kita perlu percaya kepada Yesus.
Itu sebabnya perlu kita beritahu Yesus kepada orang lain. Beritahu percaya kepada Yesus kepada orang yang belum percaya kepada Yesus, supaya mereka mengalami, menikmati, menghayati kasih karunia Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi, inilah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah karena Ia telah membenarkan kita karena iman kita dalam Yesus Kristus. Kita hidup dalam damai dengan Tuhan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, kita menjadi baik semula dengan Tuhan, berbaik semula dengan Tuhan. Oleh karena Yesus Kristus, pujilah Tuhan. Atas kehendak bebas Allah, Ia bertindak untuk membenarkan kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Puji Tuhan. Dosa-dosa kita dihapuskan oleh Tuhan. Kita dibenarkan oleh karena iman yang dikaruniakan kepada kita. Tuhan karuniakan iman kepada kita. Melalui iman itulah Tuhan membenarkan kita di hadapan Dia. Itu sebab kita perlu beriman kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus seperti Abraham. Apabila Tuhan berjanji kepada dia, jadi dia percaya. Dari Tuhan membenarkan dia oleh karena percayanya. Demikianlah kita anak-anak Tuhan pada hari ini. Kita telah didamaikan dengan Allah oleh Yesus Kristus. Dia telah mati ganti kita. Puji Tuhan saudara yang kekasih. Kita sudah berdamai dengan Tuhan. Kita hidup di dalam Tuhan. Kita tenang di hadapan Tuhan. Karena Yesus telah mendamaikan kita di hadapan Dia. Oleh karena iman kepada Yesus Kristus, kita dapat menghayati atau menikmati kasih karunia Tuhan. Pujilah Tuhan. Jadi inilah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Jadi pada pagi ini kita ambil kesempatan untuk mendoakan pelayanan doa syafaat yang ada dalam SIB Sarawak. Dan kita berdoa untuk mereka yang memimpin kita di dalam pelayanan ini. Yang kita tahu pada masa ini yang menjadi penyelaras pelayanan doa ialah saudara kita Reverend Jeleman. Jadi kita doakan dia dan begitu juga ahli-ahli jawatan kuasanya. Jadi kita berdoa. Dan kita juga berdoa untuk keperluan, kepentingan pelayanan ini. Baik di dalam kalangan BM sendiri, bahkan di dalam seluruh negara kita. Jadi kita doakan perkara ini pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Dan saya akan mengaminkan doa kita nanti. Dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan pada hari ini karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk mendengar sabda Tuhan yang membicarakan pembenaran orang-orang berdosa. Tuhan, Engkau membenarkan kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu kepada dunia ini. Engkau mengasihi manusia yang berbuat dosa, yang tidak mau mengikut apa kata Tuhan, tidak mau ikut firman Tuhan. Tapi Tuhan begitu sayang kepada kami. Tuhan tidak mau kami binasa seorang pun tidak. Tapi Tuhan mau supaya setiap orang diselamatkan. Karena itu Tuhan menceritakan firman-Mu kepada kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati firman dalam hati kami. Supaya orang-orang atau semua jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang telah dibenarkan oleh Tuhan bersyukur kepadamu. Dan orang-orang yang belum dibenarkan, belum mendapat kebenaran ini dalam hidup mereka. Kami doa supaya Roh Kudus bekerja dalam hati mereka. Supaya mereka datang kepada-Mu ya Tuhan. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi mereka diselamatkan. Terima kasih, pujilah nama Tuhan. Berkatilah kami dengan firman-Mu hari ini. Supaya firman ini dapat
tinggal tetap dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, pada kesempatan ini kami mau berdoa Tuhan bagi pelayanan doa sepat SIB atau BM Sarawak. Kami serahkan pelayanan ini kepadamu, karena kami percaya bahwa pelayanan ini adalah satu pelayanan yang begitu sangat berarti di dalam pelayanan kami Tuhan selama kami ada dalam dunia ini. Kami menyerahkan mereka alih-alih jawatan kuasanya. Kami mohon supaya Tuhan memberkati mereka hari ini dimanapun mereka berada. Kami doakan untuk Reverend Jeliman yang memimpin sebagai menyelaras pelayanan ini. Beri hikmat kepadanya supaya dia dapat menyelaras pelayanan ini dengan baik dalam seluruh negeri kami Tuhan. Terima kasih. Kami juga mohon berkat Tuhan. Engkau memberkati pelayanan ini dengan berkat-berkat-Mu. Dan keuangannya Tuhan kami doakan. Dan kami juga berdoa bagi jemaat supaya dapat menyumbang bagi keperluan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Tuhanlah yang kami percaya untuk memberkati. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami juga ambil kesempatan ini Tuhan, mendoakan seluruh jemaat kami dimanapun kami berada pada waktu ini. Hamba berdoa untuk perlindungan semua jemaat Tuhan. Tuhan, lindungilah kami Tuhan dengan kuasa-Mu terhadap COVID-19 khususnya. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, sertai kami Tuhan, bersama kami dimanapun kami berada, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, supaya memberi perlindungan kepada kami, supaya kami tetap dilindungi oleh Tuhan. Tuhan, sekiranya ada dari antara jemaat Tuhan yang berjangkit kepada penyakit ini, kami berdoa mohon supaya Tuhan lepaskan mereka, bebaskan mereka Tuhan daripada penyakit ini. Kami minta dalam nama Yesus Tuhan, lepaskan mereka, bebaskan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamah hati mereka, menjamah hidup mereka, beri ketenteraman, kuatkan iman mereka Tuhan kepadamu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kami mohon supaya Engkau mengulurkan tangan-Mu yang berkuasa, menyembuhkan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi mereka. Sebagaimana firman Tuhan yang kami dengar hari ini, Tuhan ingin membenarkan kami supaya kami hidup dalam damai di hadapan Tuhan. Demikian juga kami doakan untuk mereka yang sakit ini Tuhan. Kami percaya Tuhan mengenal mereka. Mereka ingin hidup damai, hidup tenang di hadapan Tuhan. Karena itu kami minta supaya kehendak Tuhan terlaksana dalam hidup mereka. Jamalah mereka dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami kepadamu pada saat ini. Kami mohon semua doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati ya dimanapun kita berada. Terima kasih.